Klan Phoenix merupakan klan bangsawan di dunia binatang khususnya burung-burungan. Raja Phoenix berusaha mengintimidasi bapaknya Nine Nether untuk menyerahkan esensi burung yang tidak akan mati pada putranya, Wuang Xuanxi. Jelas tidak mungkin diserahkan, apalagi Nine Nether terikat bloodlink dengan Master Muistet, tuan muda klan kuno Budur. Nine Nether tetap ngotot ingin memasuki kolam deifikasi untuk menyelesaikan evolusi terakhirnya, padahal dia sedang menjadi target klan Phoenix. Esensi darah, guyuran. Saat dia memasuki air, Mu Chen bisa dengan jelas merasakan fluktuasi yang luar biasa di sekitarnya sebelum dia menyadari dia sedang menyelam. Saat dia menyapu pandangannya, dia menyadari bahwa dia dan 9 Nether berada di tengah lautan besar. Tidak ada habisnya seberapa luas dan dalam laut itu, dan keseramannya juga tanpa batas. Cahaya spiritual terpancar dari tubuh mereka, memisahkan mereka dari laut. Mu Chen memandangi lautan Zamrud, dan matanya sedikit menyipit saat dia merasakan berat air. Dengan pemindaian menyeluruh, dia memperhatikan bahwa setiap tetes lautan berisi sosok mikro unggas dewa. Air mengandung energi garis keturunan yang luar biasa, seru Mu Chen. Yang disebut kolam deifikasi mirip dengan laut dewa di tanah binatang ilahi tempat mereka bertemu dengan 3 binatang berdaulat. Namun, yang pertama adalah buatan manusia. Selanjutnya, penguasa surgawi yang binasa di sini melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Oleh karena itu, tempat ini lebih lembut daripada laut dewa, dan jauh lebih mudah untuk memurnikan dan menyerap energi. Laut dewa diubah dari penguasa surgawi yang binasa di tanah binatang ilahi. Oleh karena itu, ia mengandung berbagai kesadaran, dan energi garis keturunan agak ganas. Makhluk biasa tidak berani menyerap dan memurnikan energi. Sangat disayangkan bahwa Anda belum menjadi penguasa surgawi. Jika tidak, Anda bisa pergi ke laut dewa dari 3 binatang yang berdaulat untuk dibudidayakan. Jauh lebih baik daripada di sini, kata Mu Chen. Saat itu, 3 makhluk berdaulat telah memberi Mu Chen jimat batu giok. Dia bisa menggunakannya untuk memasuki laut dewa lagi, tapi laut akan lenyap begitu jimat digunakan. Dewa laut itu mungkin kuat, tapi itu terlalu berbahaya. Selain itu, ini adalah kesempatan terakhir untuk menggunakannya. Itu akan lebih berguna untukmu. Nine Nether tersenyum, karena itu tidak mengganggunya. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa berkomentar lebih jauh, dia mengamati sekelilingnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena banyak senior kita yang tewas di kolam deifikasi ini, energi garis keturunan cukup kuat. Akhirnya, mereka mengembun menjadi esensi darah, yang merupakan tonik langka untuk binatang ilahi. Jika kita bisa menelan dan memurnikannya, itu akan efektif untuk evolusi garis keturunan kita. Petik 2. Api yang bergairah melintas di mata cantik Nine Nether. Dia melihat sekeliling dan berkata, karena esens darah memiliki aura darah yang kuat, itu dapat membentuk sosok Divine Beast dan berenang di sekitar Deification Pool. Jika kami dapat menemukannya, kami dapat menangkapnya. Tapi kita harus cepat. Kumpulan deifikasi ini mungkin tampak tidak terbatas, tetapi jumlah esensi darah yang dapat dipadatkannya terbatas. Selain itu, talenta tertinggi lainnya dari klan Sovereign Divine juga mengejar mereka. Mereka pasti akan mengambilnya secepat mungkin. Petik 2. Aura darah yang intens. Mu Chen sedikit merenung sebelum dia menutup matanya. Dia mengaktifkan sensor energi spiritualnya. Meskipun seluruh lautan penuh dengan aura berdarah, Blood Essences lebih halus. Karenanya, jika mereka dekat, dia bisa merasakannya. 9 Nether berdiri di samping dan diam agar tidak mengganggu deteksi. Deteksi Mu Chen berlangsung cukup lama sebelum dia membuka matanya dan melihat ke barat laut. Ada aura darah dalam jumlah besar di sana. Ayo pergi. Setelah mendengar itu, Nine Nether segera menjadi cerah. Mereka menyerbu secara langsung menggambar 2 aliran air di belakang mereka. Mengikuti arah yang ditunjukkan Mu Chen, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi selama beberapa menit sebelum akhirnya melambat. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, mereka menatap elang emas besar di depan mereka yang mengepakkan sayapnya. Dan memancarkan aura darah yang sangat besar. Cahaya spiritual berkumpul di mata Mu Chen saat dia melihat mutiara spiritual merah bulat tepat di tengah tubuhnya. Aura darah pada mutiara spiritual begitu kuat sehingga dia sedikit terkejut melihatnya. Meskipun elang emas ilahi ini diubah oleh esensi darah, aura darahnya begitu kuat sehingga sebanding dengan penguasa bumi yang lengkap.
Nine Nether tersenyum pahit. Inilah alasan mengapa orang di bawah level penguasa surgawi membutuhkan pelindung. Jika tidak, bahkan jika dia bisa menemukan Blood Essences, dia tidak bisa mengembalikannya ke bentuk aslinya untuk disuling karena kekuatan inferiornya. Biarkan aku yang menangani ini. Mu Chen tersenyum. Segera, dia melemparkan lengan bajunya, dan energi spiritual yang agung menyapu tangan raksasa yang menyembunyikan langit. Tangan itu mengulurkan tangan ke arah elang emas ilahi. Elang ilahi yang ditransformasikan oleh darah esensi tampaknya menyadari tangan raksasa yang masuk. Meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, ia dapat bertindak berdasarkan nalurinya sendiri. Seketika, ia mengepakkan sayapnya, mencoba melarikan diri. Ledakan. Namun, saat sayapnya melebar, tangan raksasa itu menggenggamnya. Elang dewa meledak saat tangan raksasa itu meremasnya dengan sekuat tenaga. Aura darah menyebar. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat sinar bercahaya berdarah melesat dan tergantung di atas telapak tangannya. Itu adalah mutiara spiritual berdarah sebesar kepalan tangan. Warnanya cukup cerah, dan aura darah yang dipancarkan begitu kuat hingga hampir bisa mencapai langit. Mu Chen menatap esensi darah ini dan merasakan intensitas aura darah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertegun. Ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia bisa merasakan roh naga sejati dan Phoenix nyata yang tersembunyi di dalam tubuhnya menjerit saat ini. Mereka melepaskan rasa haus yang sangat impulsif seolah-olah mereka tidak sabar untuk menelan esensi darah ini. Merasakan perubahan di tubuhnya, Mu Chen agak terkejut. Sebelum dia menjadi penguasa surgawi, roh naga sejati dan Phoenix nyata membantu meningkatkan kemampuan tempurnya. Setelah dia menjadi penguasa surgawi, kedua roh itu menjadi agak tidak penting. Ini karena mereka hanya memiliki kekuatan tempur dari penguasa bumi. Karenanya, memanggil mereka keluar tidak akan berguna sama sekali. Mu Chen telah memikirkan banyak cara untuk mengembangkan dua roh nyata ini sehingga mereka bisa menjadi naga dan Phoenix yang nyata dan berwujud. Namun, sayang sekali dia akhirnya gagal. Sepertinya kolam deifikasi adalah kesempatan bagus untuk kedua rohku yang sebenarnya. Mu Chen merenung sejenak. Jika dua roh nyata ini dapat menembus ke tingkat penguasa surgawi, maka mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Semua pikiran ini melintas di benak Mu Chen, dan akhirnya, dia menekannya. Dia menjentikkan jarinya, dan esens darah melesat ke arah 9 Nether. Tujuan perjalanan ke Deification Pool ini adalah untuk membantu Nine Nether menyelesaikan evolusinya. Oleh karena itu, Mu Chen setidaknya harus menunggu sampai 9 Nether mencapai tujuannya sebelum dia bisa membuat rencana untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Nine Nether tidak keberatan ketika dia menerima Blood Essence. Dia membuka mulutnya dan muncul di bola cahaya yang diubah oleh Blood Essence. Saat berikutnya, dia bisa merasakan darahnya menyembur seolah-olah meledak di dalam tubuhnya. Garis-garis rune darah perlahan muncul di kulit lembut Nine Nether. Tubuhnya sepertinya mengalami perubahan besar. Saat aura darah tak terbatas memasuki daging dan darahnya, keturunan burung abadi yang tersembunyi di tubuhnya mulai meningkat. Perubahan tersebut berlangsung sekitar 15 menit sebelum Nine Nether membuka matanya. Api ungu tua dan dalam berputar di matanya. Ini memang kolam deifikasi. Nine Nether tidak bisa membantu tetapi menyanyikan pujiannya. Di masa lalu, dia telah mengerahkan upaya yang luar biasa dalam kultivasinya, dan sulit untuk meningkatkan garis keturunan di tubuhnya. Tapi sekarang, mutiara dari Blood Essence memungkinkannya untuk langsung merasakan pertumbuhannya. Efek sebelum dan sesudahnya begitu drastis. Mu Chen juga bisa dengan jelas merasakan peningkatan 9 Nether, tetapi dia tidak terkejut. Budidaya binatang ilahi berbeda dari manusia. Manusia pada dasarnya lemah, tetapi setelah berusaha dalam kultivasi mereka, kekuatan mereka akan meningkat dengan level. Binatang ilahi dilahirkan kuat, tetapi sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, begitu mereka mendapat kesempatan seperti ini, kekuatan mereka bisa meningkat secara eksponensial. Ayo lanjutkan. Mu Chen tersenyum. Esens darah sangat langka dan terbatas di Deification Pool ini. Oleh karena itu, mereka perlu merebutnya secepat mungkin. Saat suaranya memudar, dia melesat ke depan lagi. Nine Nether segera menyusul. Dengan bantuan sensor Mu Chen, mereka bertemu 7 binatang besar yang diubah oleh Blood Essences selama beberapa jam ke depan. Mu Chen akhirnya mengurangi mereka ke bentuk aslinya hanya dengan satu tamparan. Semuanya menjadi mutiara dari Blood Essence dengan aura darah yang luar biasa, dan semuanya berakhir di perut 9 Nether.
Dengan bantuan mutiara ini, kekuatan 9 neter meningkat, dan energi di tubuhnya menjadi luas dan luar biasa. Mereka bahkan terpancar dari tubuhnya dan berubah menjadi sosok telur hitam raksasa di belakangnya. Mu Chen tahu bahwa itu adalah garis keturunan dari 9 neter yang mengambil bentuknya. Saat telur raksasa itu pecah, dia akan berevolusi menjadi burung abadi biru sejati. Akhirnya, aku bisa merasakan ada kesempatan bagiku untuk berevolusi. 9 neter membuka matanya. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Tapi untuk mendapatkan kesempatan ini, aku mungkin membutuhkan aura darah dalam jumlah besar. Mu Chen telah menatap ke kiri. Ketika dia mendengar 9 neter, dia tersenyum dan berkata, aku merasakan sesuatu yang besar di sana. Sementara 9 neter melahap Blood Essence, dia memperluas jangkauan sensornya dan melihat aura darah yang cukup kuat di kejauhan. Intensitas aura darah jauh lebih tinggi dari yang mereka temukan sebelumnya. Esensi darah itu memiliki aura darah yang begitu kuat, itu sebanding dengan penguasa surgawi tingkat spiritual. Ayo pergi. Mu Chen tidak bisa menunggu dan melesat keluar sementara 9 neter dengan cepat mengikuti. Setelah puluhan menit, Mu Chen berhenti dan melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. 9 neter, di belakangnya, menunjukkan ekspresi kaget. Tepat di depan mereka berdiri rok setinggi 1000 kaki yang meluncur perlahan di udara. Setiap kali ia berputar-putar, itu akan menimbulkan gelombang udara besar yang menyapu laut. Aura darah dari Blood Essence ini setara dengan tahap awal spiritual Great Heavenly Sovereign. Mu Chen menyanyikan pujiannya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tangan energi spiritual yang sangat besar datang menamparkan, menutup semua rute pelarian dari Blood Essence Rock yang besar itu. Meskipun memiliki aura darah yang setara dengan tahap awal penguasa surgawi kelas spiritual, itu tidak ada artinya. Oleh karena itu sama sekali bukan tandingan Mu Chen. Begitu Mu Chen menyerang, dia pasti bisa menangkap Rock. Namun, tepat ketika tangan spiritual yang sangat besar hampir menyentuh Rock, sayap berbulu emas menembus udara seperti pedang dan menghantam dari atas. Tangan energi spiritual besar Mu Chen segera terputus. Perubahan tiba-tiba memicu kilatan cahaya dingin di mata Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan melihat jauh ke depan. Sosok dengan cahaya keemasan sedang berjalan di atas air dengan tangan terlipat di depannya. Dia berdiri di kejauhan dan memandang mereka dengan wajah mengejek. Dari tampilan itu adalah Fang Jing dari Golden Phoenix Condor Clan yang baru saja menghina Mu Chen di luar kolam deifikasi. Mata Fang Jing dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Dia memandang Mu Chen, dan teriakan dingin bergema di laut dalam. Blood Essence Rock yang besar ini milikku. Saya akan memberi Anda 10 detik. Pergilah sekarang. Petik 2. Penindasan. Setelah Huang Xuanzi, Mu Chen, 9 neter, dan kelompok lainnya memasuki Danau Zamrud, Huang Jin mengayunkan jubahnya di luar kolam deifikasi. Seketika, pilar air membumbung tinggi ke langit di atas danau sebelum berubah menjadi cermin air transparan di udara. Beberapa sosok terlihat berkedip-kedip di dalam cermin ini. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang telah memasuki kolam. Berbagai pembangkit tenaga listrik dari klan binatang ilahi di luar kolam deifikasi sedang melihat cermin air, dan ketika mereka melihat hewan ilahi esensi darah muncul di dalamnya, mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Bagaimanapun, hewan ilahi esensi darah itu adalah tonik hebat untuk binatang ilahi, dan mereka hanya dapat ditemukan di kolam deifikasi. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke salah satu cermin air transparan dan berseru, Fang Jing sedang mengganggu Mu Chen. Setelah mendengar ini, banyak orang menoleh untuk melihat cermin tertentu yang disebutkan, dan memang, mereka melihat Fang Jing dari klan Golden Phoenix Condor menghadapi Mu Chen dan 9 neter. Sepertinya Fang Jing bertekad untuk menyerang Mu Chen hanya untuk menyenangkan Huang Xuanzi. Seseorang dari kerumunan diam-diam mencibir, sambil menyaksikan pemandangan itu terungkap di cermin air. Banyak pembangkit tenaga listrik dari klan binatang ilahi juga menyaksikan pemandangan itu, dan mereka semua mulai berbisik di antara mereka sendiri di sekitar kolam deifikasi. Tapi, Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Meskipun dia hanya di tahap tengah di tingkat spiritual, dia mengalahkan seorang penatua, yang berada di tahap awal tingkat-tingkat dewa di klan Budur kuno, semua sendirian. Petik 2. Kamu telah meremehkan Fang Jing. Karena dia adalah bakat tertinggi di Golden Phoenix Condor Clan, dia telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun. Meskipun dia baru berada di tahap akhir dari level spiritual grade,
kemampuan tempurnya sebagai Sovereign Divine Beast jauh lebih kuat daripada manusia. Saya bahkan pernah mendengar bahwa Fang Jing mengalahkan manusia, yang berada di tahap awal level dewa. Petik 2. Betulkah? Wow, kita semua telah mendengar tentang bagaimana Mu Chen menimbulkan masalah di klan Budur kuno. Hari ini, saya ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat rumor yang diklaim. Petik 2. Hehe, jika dia dikalahkan oleh Fang Jing, para tetua dari klan Budur kuno akan marah. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik berharap untuk melihat pertunjukan yang bagus rupanya. Selain itu, jika itu terjadi pada pertempuran antara manusia dan binatang ilahi, mereka tentu saja berharap Fang Jing menang. Dengan cara itu, semua makhluk spiritual di 1000 besar dunia akan mengetahui perbedaan antara bakat tertinggi manusia dan makhluk dewa yang berdaulat. Waktunya habis. Tersesat? Bukan. Karena semua orang masih memperhatikan cermin air, Fang Jing berteriak pada Mu Chen. Bodoh. Mu Chen membalas. Dia kemudian mengabaikan Fang Jing dan membuka mulutnya untuk memancarkan api ungu, yang menyapu dan menjulang di atas batu esensi darah, yang mencoba melarikan diri. Ketika api ungu muncul, air di sekitarnya langsung menguap, sementara sejumlah panas yang menakutkan naik di seluruh sekitarnya. Orang bodoh. Fang Jing sangat marah melihat Mu Chen mengabaikannya, jadi dia menyerang langsung ke rok esensi darah. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, pancaran cahaya keemasan yang menembus udara seperti cakar emas, mengarah langsung ke rok juga. Setelah melihat ini, mata Mu Chen menjadi dingin. Kemudian, dengan satu jentikan, nyala api ungu yang menuju ke rok esensi darah berubah menjadi naga api yang ganas. Naga itu segera terjerat dengan cakar emasnya. Ses. Api ungu menyebar ke semua tempat yang bersentuhan dengannya, dan cakar emas dengan cepat meleleh sebelum menghilang dalam beberapa detik. Apa? Mata Fang Jing menyipit saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa api ungu Mu Chen mampu melakukan tirani seperti itu. Setelah mencairkan cakar emas, Mu Chen melemparkan jubahnya, menyebabkan api ungu menjulang di atas batu esensi darah sekali lagi. Seketika, batu besar melakukan perjuangan sengit. Dalam beberapa menit, esensi darah yang seukuran kepala mendarat di tangan Mu Chen. Mu Chen melemparkan esensi darah itu, yang memancarkan aura darah yang luar biasa, dengan lembut ke 9 meter. Dia kemudian mengatakan padanya, telan itu. 9 meter mengambil esensi darah, dia melihat ke arah Fang Jing, khawatir memenuhi wajahnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa merebut esensi darah itu, kata Mu Chen sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, 9 meter merasa yakin. Jadi, dia duduk dengan kaki disilangkan dan lengannya terbuka saat dia menempatkan esensi darah di antara kedua telapak tangannya. Saat dia mengedarkan energi spiritualnya, esensi darah memancarkan aura darah yang intens. Aura mengikuti jalur nafas yang dihirup 9 meter dan memasuki tubuhnya. Cahaya spiritual melonjak lebih banyak di belakang 9 meter saat telur hitam besar terbentuk. Warna cangkang telur secara bertahap menjadi semakin dalam saat infus aura darah yang intens berlanjut. 9 meter melahap esensi darahnya, Mu Chen berdiri di depannya, menatap Fang Jing yang marah dengan mata tak tergoyahkan. Anda sedang mencari asap Anda sendiri. Fang Jing berteriak. Dia tampak marah. Dia tidak berharap Mu Chen benar-benar mengabaikannya. Tidak hanya Mu Chen mengabaikan ancamannya, tetapi dia juga mengambil esensi darah dengan paksa dan membiarkan 9 meter untuk memperbaiki dan menyerapnya tepat di bawah hidungnya. Jika Anda ingin menyenangkan Tuan Anda harus memilih cara yang lebih baik. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan datang ke sini. Mu Chen berkata dengan santai. Haha, Fang Jing tertawa histeris. Dia jelas sangat marah. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang luar biasa meledak dari tubuhnya saat dia berubah menjadi burung emas besar. Burung besar ini agak ajaib, karena memiliki tubuh yang ditutupi bulu burung phoenix emas dan memiliki kepala condor. Cahaya keemasan berkedip-kedip di dalam mata besar burung emas itu, yang tampak jahat dan dingin. Ini adalah tubuh asli dari Fang Jing, seekor golden phoenix condor. Itu memiliki garis keturunan dari klan phoenix dan condor, yang berarti dia sangat ganas. Rupanya, Fang Jing habis-habisan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, dia telah menunjukkan tubuh aslinya. Nah, aku akan mencabik-cabikmu, lalu meninggalkan tubuh fisikmu di kolam deifikasi ini. Golden Phoenix Condor yang besar menjerit tajam saat sayapnya mengepak dengan kuat, menyebabkan badai mengamuk.
Saya khawatir Anda belum memiliki kemampuan itu. Mu Chen mencibir. Weng. Namun, Golden Phoenix Condor tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Sebaliknya, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan menembakkan cahaya keemasan yang cerah. Pada saat yang sama, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memenuhi seluruh area. Setiap bulu emas dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat halus. Oleh karena itu, bulunya sangat tajam sehingga mereka bisa merobek artefak ilahi kelas spiritual langka terpisah. Setelah melihat bulu emas yang masuk, Mu Chen melepaskan cahaya ungu dan mengungkapkan tubuh emas abadi yang besar dari belakangnya. The Immortal Ray segera mengelilingi mereka seperti perisai cahaya. Denting, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya tanpa ampun mengenai perisai cahaya ungu yang bersinar, namun semuanya tidak dapat menembusnya. Sebaliknya, mereka terpental begitu saja. Setelah serangkaian serangan yang tidak membuahkan hasil, Fang Jing menghentikan serangannya yang tidak efektif. Kemudian, dengan cahaya dingin berputar-putar di pupil keemasannya, dia perlahan mengangkat sayap emasnya. Bulu-bulu di sayap sangat keras, seolah-olah terbuat dari logam. Mereka juga sangat kokoh, mereka bisa merobek ruang itu sendiri. Bahkan penguasa surgawi tingkat dewa biasa pada tahap awal tidak akan berani meremehkan semburan ketajaman tak terlukiskan yang dipancarkan bulu-bulu ini. Fang Jing akan menggunakan kekuatan supernya, salah satu penonton di luar kolam deifikasi berkata dengan sungguh-sungguh. Semua penonton kemudian menajamkan mata mereka untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Setiap Sovereign Divine Beast memiliki kekuatan super alami yang menakutkan. Ini juga alasan mengapa kemampuan tempur dari Sovereign Divine Beast lebih tirani daripada kebanyakan ahli manusia di kelas yang sama. Nah, suatu kehormatan bisa dibunuh oleh kekuatan superku yang terlahir. Pekik Golden Phoenix Condor. Di saat berikutnya, sinar keemasan menyebar dari sayapnya. Setelah beberapa detik, sayap itu mengepak ke bawah tanpa peringatan saat Golden Phoenix Condor menjerit, terlahir kekuatan super, sayap pembunuh dewa. Saat sepasang sayap emas mengepak ke bawah, seolah-olah seberkas cahaya keemasan menghancurkan langit dan bumi. Cahaya memaksa samudera di depannya terbagi dengan garis yang terlihat. Cahaya keemasan itu sangat tajam, seolah bisa membunuh makhluk hidup manapun di bumi. Saat seberkas cahaya keemasan jatuh dari atas, Mu Chen mengangkat dagunya dan sedikit menyipitkan matanya. Saat berikutnya, tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Weng! Cahaya ungu meledak dari tubuh emas abadi, langsung membentuk banyak rune dewa abadi. Rune ini kemudian berkumpul di sekitarnya seperti naga besar. Dalam hitungan detik, jumlah Immortal God Runes mencapai 700 kekalahan. Mengingat kekuatan Mu Chen saat ini, tubuh emas abadi hampir sempurna dalam hal budidayanya. Selain itu, rune dewa abadi yang baru saja dihasilkan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Setelah mereka berkumpul di sekitar Mu Chen, hanya dengan satu jentikan jarinya, dewa abadi rune bergabung bersama dengan kecepatan luar biasa. Saat mereka melakukannya, sinar ungu meledak dengan cerah dan pedang ungu keemasan perlahan muncul. Pedang itu memiliki aura abadi yang kuat berputar-putar di sekitarnya. Saat Mu Chen melihat sinar cahaya keemasan yang turun, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kamu mungkin memiliki dewa sayap pembunuh, tapi aku memiliki sabre pemusnahan Phoenix." Saat suaranya memudar, pedang ungu besar membumbung ke langit. Pada saat itu, langit menjadi gelap seketika, hanya menyisakan kilatan sinar violet yang tersisa. Akhirnya, sinar ungu bertabrakan dengan sinar keemasan itu. Ledakan. Pada saat ini, lautan di sekitar seluruh wilayah itu runtuh, membentuk ruang kosong raksasa. Penonton di luar kolam deifikasi melihat dengan cemas ke cermin air. Rupanya, mereka tidak tahu siapa yang menang setelah tabrakan berbahaya ini. Lautan zamrud perlahan-lahan menjadi tenang saat cahaya terang menghilang. Semua orang menyipitkan mata saat mereka melihat jejak darah. Tebal perlahan muncul di sayap emas Golden Phoenix Condor yang sangat besar, yang saat ini sedang terbang di udara. Jejak darah perlahan menyebar di sayapnya. Bagaimana itu mungkin? Salah satu penonton tidak bisa menahan untuk tidak bertanya-tanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan tajam serupa datang dari Fang Jing saat dia menatap ngeri dari lautan zamrud. Dia juga tidak percaya dengan jejak darah yang terlihat di sayapnya. Jika Deity Flying Wings miliknya tidak mengurangi sebagian besar dampak dari pedang itu, sayap bulunya akan terlepas sepenuhnya. The Sovereign Divine Beast memang tangguh, karena memiliki tubuh yang jelas sulit ditembus.
Sementara Fang Jing merasa ngeri dengan hasil ini, Mu Chen mengerutkan kening dan mengomentari ketahanannya. Mu Chen berasumsi bahwa itu adalah langkah yang sempurna, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan sayap berbulu Fang Jing. Kamu lebih baik hati-hati. Aku akan membuatmu membayar untuk melukai sayapku. Fang Jing membiarkan keterkejutan dan amarah mengambil alih sejenak sebelum akhirnya menenangkan diri. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan kejam, dan dengan jeritan, dia membuat keputusan cepat untuk mundur dengan mengepakkan sayapnya dengan marah. Pertukaran pukulan telah membuatnya menyadari bahwa, meskipun Mu Chen hanya berada di tahap tengah dari kelas spiritual penguasa surgawi, kekuatan tempurnya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Fang Jing tidak mau mengakuinya, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin dikalahkan oleh Mu Chen jika dia terus tinggal di sini. Saat ini, Mu Chen menatap Fang Jing, yang mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di mata Mu Chen yang hitam pekat, ada kilatan ejekan tanpa ampun saat dia berkata, kamu memilih untuk bertarung, jadi kita harus bertarung. Jadi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Petik 2. Haha, jadi bagaimana jika aku memilih pertarungan? Saya akan memutuskan kapan saya pergi, karena Anda tidak dapat menangkap saya. Fang Jing tertawa gila-gilaan. Bagaimanapun, dia adalah binatang ilahi yang terbang dan kecepatan adalah keahliannya. Begitu dia memutuskan untuk melarikan diri, bahkan penguasa tingkat dewa tidak bisa menangkapnya. Oh benarkah? Mu Chen mencibir. Setelah mendengar nada percaya diri Mu Chen, Fang Jing menjadi sedikit kedinginan dan mulai merasa tidak aman. Jadi, dia mengepakkan sayapnya lebih keras lagi untuk melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Namun, tepat sebelum dia bisa memindahkan tubuh besarnya dari bahaya, dia merasakan udara di sekitarnya membeku dan melihat siluet besar menjulang di atasnya. Saat Fang Jing mengangkat dagunya dan melihat ke atas, dia terkejut melihat pagoda besar turun dari langit. Saat berikutnya, Fang Jing hanya bisa melihat kegelapan di hadapannya. Orang tak dikenal, ledakan, pagoda kuno yang sangat besar jatuh dari atas karena menutup semua pintu keluar. Saat turun, itu mencakup Fang Jing dalam wujudnya sebagai Golden Phoenix Condor raksasa. Mu Chen mengulurkan tangannya, dan pagoda budur yang mengkristal bergetar sedikit sebelum perlahan mendarat di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia bermaksud mengedarkan 8 budur untuk sepenuhnya menekan Fang Jing. Saat Mu Chen hendak melakukan itu, matanya tiba-tiba menyipit. Pagoda budur di tangannya tiba-tiba bergetar dengan kencang. Sinar berdarah keluar dari pagoda tanpa peringatan apapun. Mu Chen menjerit kaget saat dia melihat ke atas. Golden Phoenix Condor telah merobek lubang di udara ribuan kaki jauhnya dan melarikan diri melalui lubang itu. Condor itu adalah Fang Jing. Namun, sayap dengan bulu emas robek dan patah. Darah mengalir deras darinya, mengubah samudera Zamrud menjadi laut merah. Seni patah sayap, Mu Chen menyipitkan mata dan tertawa tanpa suara. Fang Jing memang orang yang kejam dan tegas. Dia telah menggunakan cara yang dibuat sendiri untuk melarikan diri dari penindasan Mu Chen. Tubuh asli Fang Jing adalah Golden Phoenix Condor. Binatang ilahi berdaulat seperti itu memiliki kecepatan tertinggi, dan sayap mereka bisa merobek ruang. Mengorbankan sayap sudah cukup untuk menerobos sebagian besar jebakan. Namun, itu adalah harga yang mahal untuk dibayar. Meskipun penguasa surgawi dapat dilahirkan kembali, tubuh fisik dari binatang ilahi yang berdaulat merupakan kekuatan tempur mereka. Misalnya, jika tubuh mereka dibakar, itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Namun, daging dan darah dapat memadatkan garis keturunan yang tak terhitung banyaknya. Dalam hal ini, jika Fang Jing ingin memperbaiki sayapnya yang patah, dia perlu berkultivasi setidaknya selama 100 tahun lagi. Mu Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fang Jing melarikan diri, malu, tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, dia berteriak mengamuk namun menyayat hati. Rupanya, Fang Jing tahu betapa besar harga yang harus dia bayar. Namun, Mu Chen hanya tertawa kecil saat mendengar teriakannya. Dia melemparkan jubahnya, dan kristal budur pagoda menghilang ke dalamnya. Hanya dengan membalikkan telapak tangannya, Mu Chen telah menekan Fang Jing, yang berada di puncaknya. Fang Jing yang rusak dengan kekuatannya berkurang secara signifikan tidak akan menjadi ancaman lagi. Mu Chen menyimpan pagoda budurnya dan tiba-tiba mendongak. Matanya dingin saat dia merasakan seseorang mengintipnya. Itu mungkin berasal dari binatang ilahi di luar kolam deifikasi yang mengamati kejadian di kolam.
Mu Chen tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berbalik dan berdiri dengan tenang di samping 9 meter sementara dia menunggu dengan sabar untuk melahap esensi darah sepenuhnya. Pada saat yang sama, banyak binatang ilahi menatap cermin air di luar kolam deifikasi dengan tercengang. Seluruh negeri tetap diam. Setelah beberapa saat, mereka secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo saat kesungguhan dan kewaspadaan perlahan-lahan menguasai mata mereka. Tidak ada yang akan mengira bahwa Fang Jing adalah lawan yang tidak layak bagi Mu Chen. Yang terakhir telah menjatuhkannya dengan mudah, memaksanya untuk melarikan diri dengan sayap yang hilang. Mu Chen agak menakutkan. Dia hanya berada di level tengah dari kelas spiritual, tapi kemampuan tempur yang dia miliki terlalu menakutkan, bukan? Dia tidak sederhana. Tidak heran dia bisa membuat kekacauan di klan Budur kuno. Anak ini adalah iblis. Petik 2. Saya khawatir hanya orang-orang seperti Huang Xuanzi yang dapat menaklukkannya. Petik 2. Ada banyak diskusi di seluruh negeri. Bagaimanapun, itu hanya desas-desus, karena tidak ada yang menyaksikan apa yang telah dilakukan Mu Chen di klan Budur kuno. Hanya ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini barulah mereka menyadari kapasitas tempur menakutkan yang dimiliki pemuda ini. Raja Phoenix, Huang Jin, mengamati cermin air dari gunung yang paling dekat dengan kolam deifikasi. Matanya sedikit menyipit, dan dia berbicara dengan suara lirih, anak ini memang putra King Yanjing. Seorang tetua yang berdiri di belakangnya terkekeh dan berkata, anak ini mungkin kuat, tapi dia masih jauh dari pemimpin klan muda kita. Meskipun Fang Jing kuat, saya khawatir dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung dengan Huang Xuanzi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengalahkan Fang Jing masih tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Huang Xuanzi. Petik 2. Itu sudah pasti. Huang Jin tersenyum angkuh. Huang Xuanzi adalah bakat terbaik yang dimiliki klan Phoenix selama berabad-abad terakhir. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan budidaya teknik 9 putaran. Menuju pengudusan. Oleh karena itu, Mu Chen mungkin dianggap sebagai bakat tertinggi, tetapi dia jauh dari Huang Xuanzi. Begitu Mu Chen dan Huang Xuanzi bertukar pukulan, Huang Jin akan tahu perbedaan level mereka. 9 meter terus melahap esensi darah selama hampir 15 menit di laut dalam sebelum akhirnya berhenti. Setelah dia menghisap aliran aura darah terakhir ke dalam mulutnya, cahaya spiritual melonjak di belakangnya saat telur hitam raksasa itu menjadi gelap. Aura yang sangat kuno sepertinya sedang muncul di dalamnya. 9 meter membuka matanya. Api ungu di matanya menjadi gelap dan semakin mendekati hitam pekat. Fiuh. Bibir merah kecilnya menghembuskan nafas. 9 meter merasakan energi yang luar biasa dan keras dari garis darah di tubuhnya. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Rupanya, esensi darah yang setara dengan penguasa surgawi spiritual cukup bermanfaat baginya. Itu sangat disayangkan. Saya ingin tahu berapa banyak esensi darah yang saya perlukan untuk mengembangkan garis keturunan sepenuhnya. 9 meter tersenyum pahit. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan membutuhkan energi garis keturunan dalam jumlah besar untuk mencapai ini. Gunakan waktumu. Ada banyak esensi darah di kumpulan deifikasi ini untuk memuaskan kebutuhan Anda. Mu Chen tersenyum menghibur. 9 meter mengangguk, tapi dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan melihat ke sekelilingnya dengan tergesa-gesa. Fang Jing tidak terlihat, jadi dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana pemuda itu. Dia mematahkan salah satu sayapnya dan melarikan diri. Mu Chen terkekeh. 9 meter tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata lebar. Fang Jing, bagaimanapun, adalah penguasa surgawi pada tahap selanjutnya dari tingkat spiritual. Kekuatannya agak terkenal di antara ras binatang ilahi. Tidak akan pernah dia berpikir bahwa ketika dia berkultivasi, Mu Chen akan mengalahkannya, dan dia bahkan akan mematahkan sayapnya. Apakah Mu Chen menjadi begitu tak terkalahkan sekarang? Kamu benar-benar aneh. Jika saya tidak mempercepat laju kultivasi saya mungkin tidak akan mengejar bayangan Anda. 9 meter menghela nafas dalam-dalam. Di masa lalu, dia adalah pendukung terkuat di belakang Mu Chen, dan Mu Chen memperlakukannya sebagai rekannya yang paling dapat diandalkan. Tapi sekarang, pemuda lemah dari masa lalu telah meningkat ke level yang jauh dari dia capai. Kebenaran cukup memukul 9 meter, yang selalu kompetitif. Anda melindungi saya sejak saya masih muda. Anda harus merasa bangga tentang ini, goda Mu Chen. 9 meter memutar matanya ke arah Mu Chen. Dia berdiri,
dan sosok rampingnya agak menarik. Dia mengamati sekeliling dengan mata indahnya dan bertanya dengan penuh semangat, kemana kita akan pergi sekarang? Aku mencoba menggunakan akal sehatku untuk mendeteksi fluktuasi dari Blood Essence Divine Beast di sekitar area itu, tapi tidak ada. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana lagi kita bisa memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menemukan hewan ilahi esensi darah ini? Nine Nether merenung dan ragu-ragu sebelum dia menunjuk ke bagian terdalam dari lautan. Semakin dalam kita masuk ke kolam deifikasi, semakin banyak dewa darah esensi yang akan kita temukan. Tapi talenta tertinggi dari ras Sovereign Divine Beast pasti ada di sana. Jika kita bertemu mereka dalam perjalanan kita, harus bertarung habis-habisan tidak bisa dihindari. Petik 2. Umumnya, ras binatang ilahi seperti mereka akan memilih untuk tinggal di tengah kolam deifikasi karena tempat-tempat yang lebih baik yang terletak jauh di dalam lautan semuanya diambil oleh talenta tertinggi dari binatang ilahi yang berdaulat. Lalu apa yang kita tunggu? Mu Chen tersenyum saat matanya tampak berani. Untuk mencapai sukses, ini tentang meraih satu dari sejuta peluang melalui persaingan yang ketat. Jika yang kita tahu hanyalah menyerah, bagaimana kita bisa berhasil? Petik 2. Nine Nether sedikit tertegun dan langsung mengangguk dengan ekspresi serius. Dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen membuat perbaikan progresif. Dia memiliki keberanian yang tidak terbatas, dan dia tidak takut. Dia bersumpah untuk menghapus semua kesulitan dan rintangan di jalannya. Di sisi lain, dia menjadi ragu-ragu setelah menjadi dewa binatang. Ini telah memperlambat kemajuan kultivasinya ke tingkat yang ekstrim. Oke, mari kita perjuangkan. 9 Nether mengepalkan tangannya yang seperti giok seolah-olah beberapa penghalang mental baru saja dihilangkan. Dia tersenyum dengan sinar di matanya. Senyuman itu sepertinya mengandung sikap angkuh di masa lalu. Merasakan perubahan di 9 Nether, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk, dan dengan sentakan, dia melesat ke laut dalam sebagai pita. 9 Nether mengikuti di belakang dengan cepat, dan dia langsung terbukti benar. Jumlah Blood Essence Divine Beast meningkat saat mereka masuk jauh ke dalam kolam deifikasi. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka bertemu dengan hampir 10 dari mereka. Hewan dewa esensi darah yang mereka temui menjadi makanan 9 Nether setelah Mu Chen mereduksi mereka ke bentuk aslinya. Telur hitam raksasa melonjak dengan cahaya spiritual di belakang 9 Nether. Retakan perlahan muncul di kulit telur. Merasakan perubahan pada telur, 9 Nether tidak bisa lagi menunggu. Ketika dia melihat hewan ilahi esensi darah itu, keinginannya terpancar di matanya yang indah. Seperti yang dikatakan Nine Nether, ada cukup banyak talenta tertinggi dari ras Sovereign Divine Beast jauh di dalam kolam. Dengan demikian, mereka tidak terkejut ketika mereka bertemu satu ketika mereka berkeliaran untuk mencari hewan ilahi esensi darah. Dia adalah bakat tertinggi dari klan elang ilahi, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Fang Jing. Selain itu, dia cukup terkenal di antara orang-orang di ras binatang ilahi. Akibatnya, 9 Nether agak cemas, dan dia waspada segera setelah dia melihatnya. Yang membuat kagum 9 Nether adalah bakat tertinggi dari klan elang ilahi ini tampaknya ragu-ragu setelah dia melihat Mu Chen di kejauhan. Alih-alih mengusir mereka, dia dengan cepat keluar. Melihat sosok yang melarikan diri, Mu Chen tertawa kecil dan berkata, sepertinya mereka semua tahu tentang apa yang terjadi pada Fang Jing. Dengan Fang Jing sebagai contoh mereka, talenta tertinggi dari Sovereign Divine Beast ini bukanlah idiot. Makanya, mereka tidak berani menghampiri dan memprovokasi dia. Setelah melihat ini, 9 Nether menenangkan pikirannya. Dia terus berkeliaran dan mencari di sekitar kolam untuk binatang ilahi darah esensi di bawah pimpinan Mu Chen. Setelah rentang singkat 30 menit, mereka membuahkan hasil dengan 9 Nether melahap hampir 20 binatang buas. Lebih banyak retakan bisa dilihat pada telur hitam raksasa di belakangnya, yang melonjak dengan cahaya spiritual. Setelah melahap binatang dewa esensi darah terakhir, 9 Nether melihat dengan penuh semangat saat dia melihat binatang besar lainnya. Ada satu lagi di sana. Mu Chen melihatnya, tetapi dia tidak mendekatinya. Sebagai gantinya, dia menarik Nine Nether di belakangnya dan melihat sekeliling dengan pancaran dingin berputar-putar di matanya yang hitam pekat. Dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, karena kalian semua ada di sini, mengapa kamu bersembunyi? Hehe, Master of Mu Estate memiliki indera yang tajam. Saat suara Mu Chen memudar, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar saat 3 sosok muncul perlahan dari laut.
9 neter melihat mereka bertiga, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Dia memanggil mereka dengan namanya, dengan nada alarm yang jelas dalam suaranya. Kong Linger dari klan Merak 9 warna. Lin Chang dari klan Kondor Emas berkepala 9. Xiao Tian dari klan Bangau Naga Langit. Meskipun Nine Nether lebih percaya diri dengan Mu Chen, dia tetap merasa agak tidak aman. Ketiga orang ini semuanya berada di urutan kedua setelah Huang Xuanzi dalam ketenaran di antara orang-orang dalam ras Divine Beast. Akankah mereka bertiga bergabung untuk melawan Mu Chen? Aliansi, 3 bayangan, disertai cahaya spiritual yang agung, terkondensasi dari laut. Ketika mereka muncul, penindasan spiritual yang luar biasa kuat menyebar. Setelah melihat ketiga sosok itu, wajah 9 neter berubah. Ini karena ketiga pria itu begitu terkenal sehingga, di klan binatang suci saat ini, prestise mereka mungkin hanya di bawah Huang Xuanzi. Saat ini, kemunculan tiba-tiba mereka sangat meresahkan, dan dia bertanya-tanya, apa yang mereka inginkan. Dibandingkan dengan keadaan cemas Nine Nether, Mu Chen tenang, tetapi ada ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia jelas tidak mengharapkan ini terjadi. Sepertinya Anda sangat menghormati saya, karena Anda benar-benar membawa teman. Mu Chen tersenyum pada ketiga sosok itu, sementara energi spiritual mengelilinginya dan tubuhnya perlahan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi tubuh spiritual yang berkilauan. Bagaimanapun, dia tidak mengenal ketiga pria itu, dan sekarang mereka tiba-tiba mendekatinya, dia tidak tahu apakah mereka memiliki niat jahat. Namun, Mu Chen tidak takut. Meskipun ketiga orang itu jelas tidak lemah, jika mereka berpikir bahwa mereka akan mampu menaklukkannya dengan jumlah saja, itu cukup naif. Hehe, jangan terlalu bermusuhan, kakakmu. Kami di sini bukan untuk melawanmu karena Huang Xuanzi. Kong Linger terkekeh saat berbicara. Saat Mu Chen melihat wanita yang baru saja berbicara, dia melihat bahwa dia sangat cantik. Dia juga memiliki aura yang anggun, seperti Phoenix. Dia mengenakan gaun warna-warni dan sosoknya ramping. Dia cantik dan tulang selangkanya dipahat dengan indah, yang semuanya mengungkapkan feminitas yang tak terlukiskan. Apa maksudmu? Mu Chen bertanya dengan heran, karena dia tidak tahu mengapa lagi mereka bertiga akan mencarinya, selain menyebabkan dia kesulitan. Nine Nether sama bingungnya. Kong Linger tersenyum dan berkata, kami datang untuk meminta aliansi denganmu, saudaramu. Aliansi. Mu Chen hanya tumbuh semakin bingung saat dia bertanya-tanya, aliansi apa yang mungkin mereka bentuk di kolam deifikasi ini. Kong Linger tersenyum menawan sambil menunjuk kedua orang lainnya dan berkata, saudaramu, keduanya adalah Lin Chang dari klan Condor Emas berkepala 9 dan Xiao Tian dari klan Bangau Naga Langit. Mereka berdua adalah bakat luar biasa dari klan burung dari klan binatang ilahi yang berdaulat. Petik 2. Baik Lin Chang dan Xiao Tian mengangguk pada Mu Chen, sambil terlihat sedikit sombong. Ini normal, bagaimanapun juga, karena prestise yang mereka miliki sudah cukup untuk membuat mereka bangga. Mu Chen hanya tersenyum dan bertanya langsung kepada mereka, apa hubungannya kalian semua dengan kami? Faktanya, dia sama sekali tidak tertarik dengan apa yang disebut aliansi ini, karena dia tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk 3 orang sebelumnya. Bagaimanapun, aliansi dengan orang-orang seperti itu pasti membawa banyak kekhawatiran. Setelah melihat bahwa Mu Chen tidak terlalu peduli tentang aliansi, Kong Linger tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah saudaramu tertarik dengan Divine Beast Essence darah tingkat ilahi. Tidak hanya Nine Nether terkejut setelah mendengar ini, tetapi bahkan murid Mu Chen berkontraksi, sementara keheranan muncul di wajahnya. Divine Beast, esensi darah tingkat ilahi. Tingkat hewan ilahi esensi darah itu benar-benar dapat dibesarkan di kolam deifikasi ini. Level tertinggi dari Blood Essence Divine Beast yang mereka temukan sebelumnya hanya spiritual grade 1 pada tahap awal, tetapi bahkan itu sudah cukup untuk memberi makan 9 neter untuk beberapa waktu. Adapun tingkat ilahi, mereka bahkan tidak memikirkannya. Tapi, jika mereka benar-benar bisa mendapatkan Divine Beast Essence Blood Grade Blood, bahkan hanya sebagian saja sudah cukup untuk membiarkan 9 neter berevolusi. Mu Chen kemudian dapat menggunakan sisanya untuk mencoba mengubah roh naga dan Phoenix asli di tubuhnya menjadi entitas fisik. Kejutan di matanya berlangsung lama sebelum Mu Chen berangsur-angsur tenang. Dia kemudian melihat ke arah Kong Linger dan berkata, jika benar-benar ada binatang suci esensi darah tingkat ilahi, saya menyarankan Anda untuk menyerah, karena hal semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh.
Meskipun Blood Essence Divine Beast hanya memiliki darah dalam jumlah besar dan tidak ada cara lain, di dunia ini, apapun yang berhubungan dengan Divine Grade bukanlah benda biasa. Juga, mengingat kekuatan terbatas dari orang-orang ini, itu lebih realistis bagi mereka untuk berlari jika mereka bertemu dengan binatang suci esensi darah tingkat ilahi. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bergandengan tangan, tidak mungkin untuk menangkap dan menundukkannya. Kong Linger tidak membantah kata-kata Mu Chen, tetapi mengangguk setuju. Dia kemudian berkata, jika itu adalah Divine Beast Essence darah tingkat ilahi sejati, kita hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Tapi, bagaimana jika itu hanya dewa darah esensi yang akan menerobos ke tingkat kuasi dewa? Petik 2. Mu Chen menatap Kong Linger dan mengerutkan kening. Jika ada kesempatan seperti itu, lalu mengapa Anda membutuhkan saya? Jika Kong Linger benar-benar tahu bahwa ada Blood Essence Divine Beast yang akan menerobos ke kuasa Divine Grade, itu akan menjadi kesempatan besar untuk mengetahui angka tersebut. Jika mereka bisa melahap dan memurnikannya, mereka kemudian akan bisa membuka jalan menuju kultivasi tingkat ilahi. Karena dia bahkan tidak mengenal mereka, dia tidak dapat memahami mengapa mereka membiarkan dia mendapatkan sebagian darinya. Kong Linger memandang Lin Chang dan Xiao Tian, sambil tersenyum pahit. Itu karena Huang Xuanzi juga tahu tentang hewan dewa esensi darah yang akan menerobos ke tingkat kuasi dewa. Mu Chen tercengang dan bahkan lebih ragu setelah mendengar ini. Karena itu masalahnya, lalu mengapa mendekati saya daripada Huang Xuanzi? Jelas, dari sudut pandang logis, mencari Huang Xuanzi jelas merupakan pilihan yang lebih dapat diandalkan. Setelah mendengar ini, Kong Linger dan dua lainnya tampak agak malu. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka mengakui, itu karena Huang Xuanzi terlalu mendominasi, karena dia menuntut 70% dari inti darah kuasi suci, yang berarti bahwa kita bertiga hanya akan mendapatkan 30% sisanya. Mu Chen akhirnya mengerti, tidak heran Kong Linger dan keduanya memutuskan untuk mencari bantuan dari sumber lain. Jadi, kalian bertiga bersama-sama tidak bisa menandingi Huang Xuanzi. Mu Chen menatap ketiganya. Mereka semua berada di kuasa spiritual grade, jadi jika mereka bertemu dengan spiritual grade biasa pada tahap awal, mereka akan bisa bertahan. Kamu tidak tahu seberapa kuat Huang Xuanzi. Dia adalah burung phoenix sejati, burung yang paling tangguh. Dia juga memiliki 9 putaran menuju teknik pengudusan, yang merupakan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka. Meskipun ia adalah tingkat spiritual tahap awal sekarang, bahkan tingkat spiritual tahap menengah tidak akan menjadi tandingannya, Lin Chang dari klan Condor Emas. Berkepala 9 berkata dengan dingin. Meskipun ketiganya adalah talenta tertinggi, yang telah menerima sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari klan masing-masing, mereka harus mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Huang Xuanzi. Kong Linger mengangguk dan tersenyum, kami tidak yakin bisa mengalahkan Huang Xuanzi, jadi kami membutuhkan partner yang kuat. Kami mendengar tentang situasi Fang Jing sebelumnya, dan baru kemudian kami mengetahui bahwa brotermu adalah es tersembunyi. Itulah mengapa kami mendekati Anda sekarang. Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika mengetahui bahwa Kong Linger dan rekan-rekannya tidak berniat untuk bekerja dengannya sejak awal. Mungkin karena mereka tidak berpikir bahwa dia memenuhi syarat. Tapi, setelah mendengar berita bahwa dia dengan mudah mengalahkan Fang Jing, mereka mulai benar-benar memperhatikannya. Jika Anda berselisih dengan Huang Xuanzi, pasti akan ada pertempuran di antara Anda berdua. Jika Anda bekerja dengan kami, Anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berhasil, kata Xiao Tian dari klan Bamau Naga Langit. Namun, dalam nadanya, jelas dia berpikir bahwa Mu Chen tidak benar-benar memenuhi syarat untuk melawan Huang Xuanzi. Mu Chen tersenyum dan tidak banyak bicara padanya. Dia memang sangat tertarik dengan Divine Beast Essence Blood Grade Blood. Jika mereka bisa mendapatkannya, tidak hanya masalah evolusi 9 neter akan diselesaikan, tetapi bahkan dia akan bisa mendapatkan kesempatan besar darinya. Trio itu juga terdiam, sambil menatap Mu Chen. Mereka sedikit gugup, karena menurut penilaian mereka, tanpa bantuan Mu Chen, mereka tidak akan dapat merebut binatang ilahi esensi darah tingkat ilahi sebelum Huang Xuanzi. Di bawah tatapan mereka, setelah waktu yang lama, Mu Chen mendongak dan menatap ketiga sosok itu. Aku akan bekerja sama denganmu. Wajah cantik Kong Linger tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi, kami harus menyetujui pembagian hadiah sebelum kami mendapatkannya, tambah Mu Chen. Tentu saja, Kong Linger tersenyum saat dia bertanya, tapi,
kamu tidak mendominasi seperti Huang Xuanzi, kan? Mu Chen tersenyum, mengulurkan keempat jarinya, lalu berkata, benar, iya. Karena kita adalah dua orang dari pihak kita ingin 40% dari kuasi Holy Blood Essence. Lin Chang dan Xiao Tian mengerutkan kening saat mereka melirik 9 neter, lalu berkata dengan muram, kami hanya ingin bekerja denganmu, bukan dia. Dengan kekuatan 9 neter saat ini, mereka tidak menghormatinya sama sekali. Inilah mengapa mereka jelas sangat enggan untuk memberikan 20% dari hadiahnya. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh dan tidak membantah ini, tetapi sikapnya masih tegas. Menurut perkiraannya, 40% dari Holy Blood Essence adalah batas paling aman, terendah yang masih memungkinkan 9 neter untuk menyelesaikan evolusinya. Melihat sikap tegas Mu Chen, Kong Linger ragu-ragu. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, 40% itu. Lin Chang dan Xiao Tian menatapnya dengan tidak setuju, tetapi setelah melihat mata Kong Linger yang berbinar, mereka menelan kata-kata pertentangan mereka. Mu Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat adegan ini, tetapi hanya tersenyum pada Kong Linger dan berkata, kalau begitu, saya akan menerima aliansi ini. Ayo mulai secepat mungkin, kita harus mencapai tujuan kita dan mengaturnya sebelum kita dapat mengganggu Huang Xuanzi. Karena Kong Linger adalah orang yang menentukan, dia segera bertindak. Memimpin, Mu Chen berkata sambil mengangguk. Ketiga sosok itu kemudian berubah menjadi cahaya spiritual dan merobek laut sebelum menembak keluar darinya. Saat Mu Chen melihat siluet mereka, matanya berbinar. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual melonjak saat dia memegang 9 neter. Mereka kemudian berubah menjadi berkas cahaya sebelum dengan cepat mengejar ketiganya. Mencegat dan menyergap, jauh di dalam laut biru, 5 seberkas cahaya melesat dengan cepat. Kecepatan tinggi mengoyak laut, dan air hanya berangsur-angsur tenang setelah waktu yang lama. Kelima siluet ini secara alami adalah Mu Chen, Nine Nether, Kong Linger, dan gengnya. Dengan kecepatan kami akan mencapai tujuan kami dalam waktu setengah jam. Mendengar suara Kong Linger, Mu Chen mengangguk dan berkata, apa yang akan kamu lakukan ketika sampai di tempat tujuan? Menangkap Dewa Darah Esensi secara langsung. Petik 2. Kong Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita telah menggunakan beberapa cara untuk menghalangi Huang Xuanzi, saya khawatir dengan kemampuannya, dia akan segera tiba. Kami takut kami tidak dapat menangkap binatang itu tanpa berurusan dengannya terlebih dahulu. Petik 2. Jadi, kamu akan menyingkirkan Huang Xuanzi dulu. Mu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Singkirkan. Lin Chang dari klan Kondor Emas berkepala 9 mengejek dan berkata, jangan berpikir kita bisa menyingkirkan Huang Xuanzi hanya karena kita melebihi jumlah dia. Dia sepertinya telah meninggalkanmu dengan banyak trauma psikologis. Mu Chen tersenyum. Apa menurutmu reputasinya sebagai talenta tertinggi di antara klan burung sia-sia? Xiao Tian dari klan Bangau Naga Surgawi juga diam. Baiklah, jangan berdebat. Kong Linger keluar untuk menengahi dan segera berkata kepada Mu Chen, kami tidak punya rencana untuk menyingkirkan Huang Xuanzi sekarang. Yang harus kita lakukan adalah menjebaknya. Ini akan memberi kita cukup waktu untuk menangkap Blood Essence Divine Beast. Kami kemudian akan mengalokasikan kemenangan dan segera meninggalkan Pool Deification. Setelah pergi, bahkan jika Huang Xuanzi mendidih, dia tidak bisa melakukan apapun pada kami. Petik 2. Mu Chen mengangguk ragu dan berkata, lalu bagaimana kamu akan menjebaknya? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Kong Linger tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Sebuah cakram emas yang diukir dengan rune kompleks muncul di telapak tangannya. Fluktuasi kekuatan spiritual yang halus namun kuat memancar darinya. This Array. Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia bisa mengenali sekilas bahwa cakram emas di tangan Kong Linger adalah Array Dis. Itu diukir dengan susunan spiritual yang kuat. Array Spiritual Void tertulis di dalam Array Dis ini. Ini adalah Array spiritual tingkat Master Spiritual leluhur. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, ia sangat cocok untuk menjebak orang. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, bahkan penguasa surgawi tingkat spiritual akan terperangkap setidaknya selama beberapa hari. Kong Linger menyeringai. Rupanya, mereka sudah siap untuk perjalanan ini. Mu Chen mengangguk dan segera bertanya dengan tenang, meskipun susunan seperti ini nyaman, ia memiliki banyak batasan. Itu hanya dapat diatur pada titik tetap, dan setelah susunan spiritual terbentuk, itu akan memancarkan fluktuasi.
Huang Xuanzi bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan masuk begitu saja. Dia adalah master leluhur arai spiritual dan tidak asing dengan jenis arai ini. Karena itu, dia menyadari kekurangannya. Apa yang dikatakan saudaramu sangat benar. Kong Linger mengangguk. Jadi kami mengundang Anda untuk datang ke sini untuk tujuan ini. Kami akan menunggu kesempatan dan menyergapnya. Saya berharap saudaramu dapat sepenuhnya membantu kami dalam memaksa Huang Xuanzi ke dalamnya. Petik 2. Mu Chen memikirkannya dan mengangguk. Meskipun dia tidak takut pada Huang Xuanzi, tidak perlu bertarung dengannya di sini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada Kong Linger dan partainya, jadi dia tentu tidak akan menciptakan persaingan lebih lanjut di sini. Melihatmu, Chen mengangguk, Kong Linger tersenyum saat mereka berlima melaju dan melayang melintasi laut. Setelah setengah jam, kelimanya mulai melambat. Ekspresi Mu Chen berangsur-angsur menjadi lebih serius, karena dia bisa melihat bahwa di suatu tempat di depannya ada aura darah yang sangat menakutkan yang berfluktuasi dalam riak di udara. Fluktuasi Blood Aura lebih menakutkan daripada Blood Essence Divine Beast yang pernah dia temui, bahkan pada jarak seperti itu. Kelimanya semakin dekat dan akhirnya berhenti. Saat ini, mereka sudah bisa melihat ada makhluk raksasa di dasar laut yang jauh. Tubuhnya yang berwarna merah darah menyerupai burung phoenix dan burung pipit. Meskipun sayapnya yang besar tergulung, itu membentang hingga ribuan kaki. Aliran darah aura melonjak seolah-olah itu nyata, menyebabkan tsunami. Mu Chen memandang raksasa itu sambil berkata dengan muram, ini mengumpulkan aura darah, mencoba menerobos ke kuasa divine. Orang besar ini harus berada di tahap selanjutnya dari kelas spiritual, tetapi telah memperoleh kesempatan terobosan. Ini membuat Mu Chen menghela nafas. Untungnya, binatang ilahi esensi darah ini tidak memiliki kecerdasan. Meskipun memiliki tubuh darah yang besar, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika tahap selanjutnya dari penguasa surgawi tingkat dewa ada di sana, dia tidak akan bisa mengalahkan binatang itu. Ayo kita atur dengan cepat, kata Kong Linger, nada peringatan dalam suaranya. Dia kemudian membuang cakram emas di tangannya. Saat cahaya keemasan melintas, cakram tergantung di atas laut, dan cahaya keemasan menyebar. Cahaya spiritual yang tak terhitung banyaknya terjalin di dalamnya, dan setelah beberapa saat, susunan spiritual besar perlahan terbentuk. Dengan pembentukan susunan spiritual ini, gelombang fluktuasi spiritual yang kuat terpancar, mengakibatkan turbulensi laut di dekatnya. Arai ini terlalu mencolok. Melihat ini, Lin Chang dan Xiao Tian tidak bisa menahan cemberut. Jelas, gerakan arai spiritual ini agak mengejutkan mereka. Kong Linger mengerutkan alisnya. Dia bukan master arai spiritual, dan dengan demikian tidak mengharapkan gerakan arai spiritual ini menjadi begitu besar. Huang Xuanzi pasti akan merasakannya dan mengangkat kewaspadaannya. Tidak masalah, cukup siapkan arai penindasan spiritual lain di sekitarnya. Mu Chen hanya tersenyum dengan tenang dan melambaikan lengan bajunya. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya bersiul saat mereka dengan cepat membeku ke dalam susunan spiritual lain di luar arai spiritual void. Dengan munculnya larik spiritual, gerakan yang disebabkan oleh arai spiritual kekosongan dengan cepat menjadi tenang. Kedua larik spiritual itu berangsur-angsur terintegrasi ke dalam laut dan menjadi sulit untuk dirasakan. Kong Linger melihat pemandangan itu dan berseru dengan heran, jadi brotermu memiliki pencapaian yang tinggi dalam susunan spiritual. Lin Chang dan Xiao Tian menatap Mu Chen dengan heran. Orang ini memang memiliki kemampuan untuk memiliki reputasi seperti itu di dunia seribu besar. Itu hanya susunan spiritual kecil. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak peduli, dan berkata, ayo bersiap-siap juga. Ketiganya juga mengangguk dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan, mencair ke laut. Fluktuasi spiritual mereka menghilang. Saat mereka menyembunyikan energi spiritual mereka di dalam laut, Mu Chen melirik 9 neter dan berbisik, 9 neter, pergi dulu. 9 neter tidak memiliki cukup kekuatan untuk mencapai penyembunyian total energi spiritualnya. Dengan demikian, Huang Xuanzi mungkin mendeteksi kehadirannya kecuali dia berada jauh. Hati-hati, bisiknya. Kata-katanya memiliki banyak konotasi, mengingatkan Mu Chen tidak hanya untuk berhati-hati terhadap Huang Xuanzi, tetapi juga untuk berhati-hati terhadap Kong Linger dan yang lainnya. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia selalu berhati-hati, dan tentu saja tidak terlalu menganggap Kong Linger dan orang lain sebagai sahabat yang bisa dipercaya sepenuhnya. Bawalah token giok ini,
dan jika ada yang tidak beres di sisi Anda, saya akan segera merasakannya. Mu Chen diam-diam menyerahkan token giok ke 9 neter. Kemungkinan Kong Linger berkolusi dengan Huang Xuanzi kecil. Bagaimanapun, dengan kebanggaan yang terakhir, dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang tidak bermartabat seperti itu. Namun, dia harus bersiap untuk yang terburuk. Jika itu terjadi, dia akan dapat menangani semuanya dengan segera. 9 neter mengambil token giok, dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi. Mu Chen melihat sosoknya yang menghilang dan dengan cepat meleleh ke laut. Segera, laut kembali menjadi sunyi, kecuali makhluk besar di kejauhan, yang sedang menyeduh aura darah yang menakutkan. Namun, keheningan tidak berlangsung lama. Sekitar setengah jam kemudian, dasar laut yang biru tiba-tiba terlihat bergerak. Cahaya keemasan menembus laut dengan semacam gemuruh yang mengguncang bumi dan menyerbu ke depan. Cahaya keemasan itu sangat cepat, dan dalam beberapa saat, ia telah melintasi puluhan ribu mil dan muncul langsung di wilayah laut ini. Di dalam cahaya keemasan, sosok ramping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dua sayap Phoenix terbentang di belakang punggungnya saat itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang agung. Sosok ini, tentu saja, adalah Huang Xuanzi. Ketika dia tiba, pandangannya terfokus pada makhluk besar di kejauhan. Tatapannya berkedip dan kemudian meledak, bersiap untuk menyerang. Ledakan. Tapi begitu dia akan mengambil tindakan melawan monster Blood Essence Divine Beast raksasa, laut tiba-tiba meledak saat teriakan tajam dari burung condor, burung gereja, dan bangau berdering di udara. Cahaya spiritual yang luas mengamuk saat 3 pancaran cahaya terang berkekuatan penuh, seperti semburan yang menembus langit dan bumi, mereduksi puluhan ribu kaki laut menjadi ketiadaan. Mereka membentuk segitiga, ganas dan tak tertandingi, saat mereka menyerang dengan kejam ke arah Huang Xuanzi. Serangan ofensif seperti itu begitu sengit, bahkan jika penguasa surgawi tingkat dewa sejati ada di sana, dia akan terluka parah. Serangan ofensif tiba-tiba melolong, tetapi tanpa diduga, tidak hanya tidak ada kepanikan di wajah Huang Xuanzi, tetapi dia benar-benar tertawa riang. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengulurkan telapak tangan panjang dan ramping dan dengan lembut menepuk kekosongan. Dong, ruang itu hancur tepat di bawah telapak tangan Huang Xuanzi saat retakan spasial mulai menyebar. Membawa kekuatan penghancur, 3 serangan ofensif terkoyak menjadi beberapa segmen saat retakan spasial berlanjut. Laut mengamuk saat 3 bayangan muncul dari laut. Wajah Kong Linger memucat, keterkejutan terlihat di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan mereka bertiga bergandengan tangan, Huang Xuanzi akan dengan mudah menyelesaikan serangan mereka. Huang Xuanzi memandang ketiganya dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Tawa tipisnya bergema di seberang laut. Kong Linger, Lin Chang, Xiao Tian, kalian bertiga benar-benar tidak menyerah.